Saya Wakil Gubernur Provinsi Banten, saya hormati Ketua DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi Banten, yang saya hormati yang mewakili Menteri Bappenas, yang saya hormati yang mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang saya hormati pimpinan koordinasi pimpinan daerah forum, kalau dulu namanya Musbida, sekarang berubah undang-undang forum koordinasi pimpinan daerah. Anggota DPD Republik Indonesia, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten, para bupati, wali kota seprovinsi Banten, Bupati Lebak baru dapat 2 bulan sudah terima penghargaan. Siapa yang ngerjain gak ada urusan, pokoknya terima penghargaan aja. Begitu juga wali kota Tangerang, penghargaan ini sebenarnya untuk memacu upaya-upaya dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Para rektor, pimpinan perguruan tinggi, akademisi, para tenaga ahli, pakar yang segera diundang dihadirkan pada hari ini, tokoh masyarakat, dan utamanya para kiai dari ulama yang hadir. Dan semoga selalu berbahagia. Puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunia dan nikmatnya bahwa kita bisa silaturahim, bisa hadir di tempat ini, yang menurut saya ini adalah satu konvensi tahunan. Ada rekonsiliasi, ada koordinasi di antara kita. Karena sungguhnya perencanaan yang bersifat bottom up ini dimulai dari desa, dimulai dari kelurahan, dimulai dari kecamatan, kota, kabupaten, dan sekarang kita melakukan musyawarah perencanaan pembangunan secara bersama-sama. Walaupun diakui secara jujur dari tahun ke tahun, perencanaan yang bersifat bottom ini sering hilang di perjalanan. Apa yang sudah didiskusikan dari bawah hilang. Itu juga apa yang menjadi kesepakatan kita di tingkat provinsi ketika kita rekonsiliasi di tingkat pusat juga hilang. Karena pada dasarnya ini sebenarnya memang tidak banyak ide dan gagasan, namun dalam praktek yang memang banyak hal yang belum bisa kita laksanakan. Tapi paling tidak forum ini memberikan manfaat bagi kita sekalian. Forum ini adalah pertemuan di antara kita, orang-orang yang bijak, yang memikirkan tentang Banten hari ini dan Banten ke depan. Karena kalau kita bicara perjalanan, kita bicara perspektif, kita bicara tentang ke depan, bukan persoalan yang ke belakang. Jadi memerlukan energi bagi kita semua betul-betul memahami tentang denyut nadi pemerintahan, denyut nadinya masyarakat, dan kita bisa membaca suasana kebatinan masyarakat sehingga kita tahu apa sebenarnya yang menjadi keinginan, yang menjadi aspirasi
yang menjadi hajat bagi masyarakat kita. Tema-tema dan isu-isu yang kita tawarkan pun harus bersumber dari suasana kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga apa yang kita lakukan nanti betul-betul memenuhi hasrat, kehendak, dan hatinya masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan bagi kita, kadang-kala kita lupa dengan mereka, kadang-kala kita juga tidak berangkat dari hatinya masyarakat itu sendiri, sehingga apa yang kita dari masyarakat seringkali bertolak belakang apa yang kita berikan, sehingga semuanya memang belum mampu kita melihat mereka. Kalau bicara angka kemiskinan 5,59%, ini memang tidak bisa kita hilangkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana strategi kita memerangi angka kemiskinan ini. Juga kita peroleh tidak, atau kontribusi juga tidak pada masyarakat pedesaan, tapi juga pada masyarakat perkotaan. Tumbuh daerah-daerah yang kita bilang daerah selama area. Tumbuh di sini juga masyarakat pengangguran karena tidak mampu berkompetisi, bersaing, apalagi pertumbuhan penduduk dan pertambahan penduduk rata-rata provinsi 2%. Ini jadi persoalan karena orang dari luar datang di sini itu mencari pekerjaan, bukan membuka pekerjaan, sehingga angka pengangguran terbuka dengan data sekarang ini 9,9%. 14.000 industri dan pabrik yang ada di Provinsi Banten belum mampu memecahkan persoalan pengangguran itu sendiri. Pengangguran terbuka adalah karena ketidaktersediaan industri sesuai dengan keterampilan masyarakat. Di samping juga ada ketidaksubuhan dari para yang butuh kerja untuk membangun keterampilan. Lulusan SMK juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan. 135.000 orang lulusan SMK yang sejatinya harus siap kerja dan dapat mengurangi pengangguran, namun terbalik. Karena apa? Karena lulusan SMK tidak menyediakan, tidak memasok tenaga terampil. Ini adalah problematik pendidikan di sekolah itu sendiri. Keterbatasan tenaga pengajar, keterbatasan fasilitas yang membuat mereka tidak berdaya dan tidak meningkatkan kemampuan keterampilan. Pak Wakil Gubernur kemarin dengan bersama Menteri Industri, Perindustrian dan Pak Bupati Mahandi yang mengambil langkah strategis kebijakan pemerintah pusat untuk bagaimana terhubungnya antara pendidikan dengan industri yang kita kenal dengan link and match. Kita berharap dengan upaya pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah, melahirkan tenaga putra Banten yang berkualitas, sehingga mereka tidak akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan pengangguran. Hasil dari survei BPJS bahwa sektor pertanian upahnya relatif walaupun merangkak naik, tenaga kerja harian atau upah kerja atau dari hasil pertanian kisarannya sekitar 58.000. Sementara upah tenaga kerja di industri dan pabrik sudah di atas 3 juta. Yang tadinya kita berharap bahwa sektor pertanian menjadi sektor utama dalam rangka
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang sekarang 5,9%. Mereka lari dari sektor pertanian untuk bekerja mendapatkan tenaga untuk bekerja di industri atau pabrik. Sementara pabrik-pabrik yang ada, terutama pabrik tekstil yang memang menjadi lahan dan tempat untuk menampung pengangguran dengan tenaga kerja yang cukup besar karena persoalan upah yang di atas 3 juta. Mereka sekarang mulai eksodus ke daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, karena mereka di sana upah tenaga kerja cukup dengan 1,2 juta rupiah. Mereka menanggung beban sebagai industri padat karya yang tadinya dengan teknologi manja, teknologi menangkap masih mematahkan tenaga-tenaga dari warga Banten, namun sekarang sudah mulai meninggalkan Banten. Persoalan ke depan adalah bagaimana kita menumbuhkan kota kreatif, meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Oleh karena itu pemerintah provinsi dengan sepakat dengan DPRD Provinsi Banten 2018 ada program yang utama, prioritas utama pembangunan adalah masih sekitaran bagaimana kita meningkatkan membangun infrastruktur 169 km di Provinsi Banten yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Banten dalam keadaan rusak. Tahun ini kita dengan dukungan Dewan, tahun ini kita anggarkan untuk 100 km. Ternyata memang dalam pelaksananya ini mengalami banyak hambatan. Ketidaksiapan aparatur kita untuk menyiapkan dokumen perencanaan, termasuk juga persoalan membangun komunikasi dengan para rekanan, para pengusaha, memang memerlukan waktu. Sehingga baru bulan Maret, April ini kita mulai ada pelelangan. Dan saya pastikan memang terjadi kelambatan atau tidak tercapainya progres karena pekerjaan pembangunan jalan itu rata-rata memerlukan waktu 10 bulan. Sehingga mari kita ditegur oleh DPRD, diingatkan bahwa penyerapan pada triwulan pertama ini cukup rendah, 12% sampai 13%. Namun ada kendala lain juga, penyerapan anggaran karena belum dilaksanakan proyek-proyek ditambah dengan sistem non tunai itu yang kadang-kadang memang tidak bisa kita serap langsung dalam waktu yang lebih singkat. Kalaulah gubernur dan wakil gubernur bersama DPR sudah bisa menyelesaikan 129 dalam 2 atau 3 tahun ini, maka ke depan kita juga harus mendorong, membantu kota dan kabupaten untuk menyelesaikan program infrastruktur yang ada di kota dan kabupaten sendiri. Kita sudah mengetahui dan sudah memiliki data tentang daerah-daerah mana yang perlu didukung, dan tentunya ke depan kita harus tingkatkan bantuan keuangan kepada kota dan kabupaten. Lalu persoalan kita adalah kita menghadapi pendidikan. Kewenangan pengelolaan SMK dan SMK diserahkan dari kota kabupaten kepada provinsi, dan kita berhadapan dengan 4.200 lokal dalam kondisi rusak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Berarti kita harus menyediakan rumah fisik, pengadaan tanah, dan dapat dukungan dari DPRD bahwa itu harus diselesaikan dalam 2 tahun ini. Kita juga menyediakan WOSDA karena sejatinya
mereka yang dulu dibuka oleh provinsi, oleh kota kabupaten, pendidikan gratis sudah dilaksanakan. Begitu juga insentif dan honorarium mereka sudah dapatkan dari kota kabupaten. Sekarang menjadi tanggung jawab provinsi. Oleh itu, ini salah satu program kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru, dan kita juga bisa membangun sekolah-sekolah sehingga tidak lagi ada sekolah yang rusak di Provinsi Banten. Berikutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, prioritas ketiga adalah kesehatan. Kita tahu bahwa sebetulnya pekerjaan dan tugas-tugas fungsi kesehatan, baik promotif, preventif, termasuk juga bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesadaran kesehatan sudah secara optimal dilakukan oleh kota dan kabupaten. Namun tentunya kita sebagai pemerintah provinsi, karena urusan kesehatan menjadi urusan wajib juga, layanan dasar seperti pendidikan, infrastruktur dan sebagainya menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Yang saya pilih adalah bagaimana kita bisa meningkatkan fasilitas, melengkapi fasilitas yang ada yang masih terbatas di kota dan kabupaten, utamanya di kabupaten. Sehingga pembangunan rumah sakit, memperhatikan masalah itu juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Begitu juga pemberantasan terhadap penyakit, itu juga apalagi kemarin Menteri Kesehatan juga mencanangkan program mengatasi stunting atau orang hamil, termasuk juga memberantas penyakit paru-paru yang ada di Provinsi Banten. Tenaga kesehatan kita masih cukup rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, sehingga Presiden dan Menteri Kesehatan memberikan perhatian khusus